netizen yang terhormat. Selamat datang di Republik Lady Channel. Sekarang ganti ya. Ya ampun, sore hari ini Bu Deni benar-benar speechless. Dan ini benar-benar vlog dadakan, benar-benar super dadakan. Tadi kameramennya juga di calling dadakan dan belum mandi. Benar-benar dadakan, nggak tahu kenapa. Tadi Mbak Titin hubungin Bu Dendi dan ternyata ada seseorang yang sangat spesial itu datang dari jauh-jauh sekali dari Papua. Itu niat banget untuk ketemu kita atau alias ketemu RDC ya, Republik Lady Channel, tim-timnya kita. Dan ya sekarang masih speechless, kok ada ya yang ngefans sama kita gitu loh maksudnya. Kok ada ya yang suka sama kita padahal kita kan nggak penting gitu. Dan saya apa ya, pemirsa, terus terang di sini bener-bener nggak bisa ngomong sama sekali. Nanti biar Mbak Titin lah yang terusin channel ini. Saya masih dengan kebingungan dan juga dengan keheranan saya. Biarkan saya seperti ini mengangan-angan dulu. Ya, langsung saja, ini jauh-jauh dari Papua. Nggak tahu terombang-ambing di laut berapa hari. Akhirnya sampai di sini dan itu pun beliaunya ini nggak berharap untuk ketemu dengan seorang Bu Dendi. Karena mungkin beliaunya nggak berharap lebih untuk ketemu dengan Bu Dendi ya. Secara yang schedule-nya Bu Dendi padet lah ya. Yang terus like artis gitu guys ya. Susah ditemuin ya. ya, jadinya tadi beliaunya nemuin Mbak Titin dulu. Habis itu Mbak Titin baru hubungin Bu Dendi dan alhamdulillah kebetulan pas Bu Dendi di rumah, akhirnya cus ya udah bawa ke rumah aja seperti itu. Mbak Titin silahkan teruskan. Hai, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya warga net, maksudnya tadi ceritanya begini. Saya kan baru pulang acara nih, baru ganti baju terus ada orang di depan rumah saya katanya nyari aku bilangnya dari Papua. Sebenarnya awal-awal saya nggak percaya sih, kirain takutnya bercanda gitu. Tapi ternyata setelah ada sesosok beliau mbak-mbak yang satu ini yang dari Papua itu baru percaya, karena baru ngelihat saya keluar dari kamar udah histeris, tangannya dingin banget, gemetar katanya sih. Dan bisa langsung aja kita perkenalkan. Assalamualaikum. Nah ini gini guys, ini dia sesosok cewek cantik penampakan ya, yang jauh-jauh datang dari Papua. Beneran ya? Ini dari Papua. Bener dari Papua bener ya. Aku berangkat dari sana hari Jumat malam jam 22 sampai ke Sorong sekitar pagi hari Sabtu. Ya baru tiba hari ini tadi jam 1 siang di Surabaya. Di pelabuhan, nyari bis ke Tulungagung, harus ke terminal yang besar. Iya, dan anehnya dari Papua sampai Tulungagung itu nggak bawa alamat kita, nggak bawa alamat satupun, cuman dikasih patokan bahwa rumahnya Mbak Titin itu di belakang. Sensor ya, nanti banyak yang nyari aku ya, termasuk leasing. Yang ngasih tahu ini adalah namanya Mas Ilham, itu temennya di Papua dulu, ini alumni dari Pondok Peta Tulungagung. Sekarang jadi ustadz di sana ya. Iya. Jadi ustadz di sana dan ngajar sama kayak Mbak Fatimah ini. Dan Mbak Fatimah ini mualaf, aslinya dari Medan ya. Oke, langsung aja guys, biarkan orangnya sendiri yang bercerita tentang apa, bagaimana, dan mengenai apapun ya yang alasan beliaunya ini untuk mencintai kamu. Silahkan Mbak Fatimah, silahkan Assalamualaikum diceritakan. guys, nama aku Fatimah Azara. Aku tugas di Enduga. Enduga itu yang kemarin Papua konflik Barat. gitu ya? Iya. Mbak Fatimah cerita dong perjalanannya berapa hari, naik apa gitu, coba. Aku ceritain dari awal dulu ya. Iya, Kenapa oke, sih oke. bisa ngefans sama Oh, iya, orang-orang seperti ini? Kenapa bisa ngefans? Pertama, ternyata tanpa disadarin sama Bu Dendi dan kawan-kawan lain, dari konteks video-video yang mereka buat itu sebenarnya banyak yang bisa kita ambil sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya bisa kita pakai buat hidup kita sehari-hari. Sisi negatifnya ya udah jangan dicontoh. Sebenarnya nih kayak mereka berdua ini kayak angel dan devil gitu loh. Satu sisi devilnya, satu sisi angelnya. Karena kan kebanyakan kalau Mbak Titin ini adalah sisi yang paling songong dan paling gimana ya. Sementara Bu Dendi itu yang terkesannya kayak angelnya dan paling sendiri gitu. Jadi itu yang bikin kami jadikan contoh untuk kami ngajarkan ke saudara-saudara kami tentang Islam ini harus seperti ini. Tapi kami selipkan tentang cerita sehari-hari yang kami ambil. Jadi saudara-saudara kami ini di sini maksudnya gimana? Saudara-saudara yang Muslim tapi yang
belum terlalu paham tentang Muslim tapi belum yang terlalu paham dengan Iya, Islam. karena dengan kan Islam. bukan maksudnya untuk yang asli Papua, orang yang asli Papua. asli Papua bukan berarti menghina atau menzolimi penduduk asli sana, bukan. Tapi sebenarnya penduduk asli sana adalah orang-orang yang sudah Islam, tapi ilmunya belum terlalu banyak. Lebih mengedukasi. Iya, seperti jadi kita itu. sebenarnya mengajarkan, oh ini nih kalau Bu Dendi, oh kita lagi bahas masalah ini. Oh sementara kontennya ada nih nyambung nih, kita bahas, iya kita sambungkan. Nih kalau jadi Dan itu lihatnya satu-satu di HP gitu mereka? nggak ada HP Bu Dendi. Nggak ada HP terus gimana lihatnya? Kita nonton kayak layar tancap Bu Dendi. Wow, Di lapangan. Layar tancap. Jadi layar tancap udah Ini kan kapan? download bareng-bareng, di-download dulu di kota. Kita bawa untuk kita sekalian ngambil bahan share sih, maksudnya bahan share untuk yang untuk malam Jumat tuh tausiahnya apa. Jadi kita bawa ke sana dan kita jadikan vlog-vlog ini jadi kayak semacam bahan lah jembatan ya, jadi bahan. Jadi memang benar-benar walaupun kita konten ini tidak meng-create secara garis besar ini untuk agama atau seperti apa, ternyata memang ada pesan yang tersembunyi di situ tanpa kita sadari yang bisa untuk dijadikan contoh di orang-orang di sana ya, penduduk di sana juga berarti. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dan itu nontonnya setiap malam Jumat. Malam Jumat. Pas waktu mau ngaji ya. Iya. Gitu. Dan gini, kita juga baru belajar tentang hoax dari Bu Dendi. Dia itu baru tahu hoax itu apa. Dan kami juga benar-benar baru tahu, oh hoax itu artinya ini. Itu kalau tidak menonton mungkin tidak akan tahu ilmunya. Dan ada kejadian lucu ketika kami nonton bareng-bareng, itu layar kain kafan dilempar batu gara-gara Mbak Titin nonton video. Aku guys, dia perusuh. nonton video yang Idul Adha itu yang Mbak Titin di akhir acara Mbak Titin kabur kayak marah kesal, jadi tuh dilempar, Bapak kesal sama orang itu, kok lagi katanya hari raya kok begitu sifatnya. Jadi ada bapak-bapak yang saking nggak sukanya, saking emosinya ngelempar layarnya itu ya. Aduh, gara-gara aku, maafkan aku Bapak. Bukan maksudnya untuk menghina Mbak Titin, bukan. Tapi Tidak, saking iya. mungkin Iya, merasa karena benar-benar itu. berarti peran itu benar-benar sangat amat nyata gitu ya, benar-benar hidup gitu. Bener, Ya. selain itu karena wajahku emang menggemaskan, di depannya gemas gitu. Tadi Bu Dendi kan bilang sebelum nah, nggak tahu ya, ini rencana Tuhan memang seperti ini ya. Gusti Allah itu punya rencana yang sangat luar biasa. Ya, jadi tadi itu sebelum Mbak ini datang, itu waktu kita masih di mobil habis dari perjalanan. Mama Bu Dendi tuh bilang Bu Dendi bilang gini sama Pak Dendi, Pak, alhamdulillah sekarang subscribernya sudah 20.000 lebih dan itu alhamdulillah, dan juga AdSense juga sudah masuk alhamdulillah. Tapi tetap Pak Dendi tetap ingat AdSense itu harus dibuat untuk yang bermanfaat, intinya untuk yang bermanfaat. Dan ya mohon maaf, bukan saya sombong atau apa, kalau kehidupan sehari-hari saya sudah lebih dari cukup, dan kayaknya bukan saya tidak butuh, tapi memang itu memang kayak side dimana memang AdSense itu insya Allah saya kelola nanti, insya Allah saya gunakan untuk hal-hal yang positif tentunya. Entah itu dalam bentuk apa, nanti kita Selama itu bener-bener iya, real kita wujudkan dalam bentuk positif. Dan alhamdulillah juga saya bilang gini, pengen deh kayaknya konten Republik Dendi Channel kita masukkan konten-konten yang berbau Islami, yang bisa mengajarkan orang-orang, yang bisa untuk paling tidak orang itu dapat memetik ilmu gitu loh, untuk memetik ilmu dalam konten kita. Tapi Bu Dendi bilang gini, kayaknya belum deh, nanti aja kalau sudah subscribernya sudah banyak, baru nanti baru nanti kita masukin konten-konten itu. Terus Pak Dendi bilang gitu, kamu jangan bilang gitu, waktu belum tepat untuk kamu, itu belum tentu waktu yang belum tepat juga untuk Allah. Jadi jangan gitu. Kenapa kalau kamu bisa mulai sekarang, kenapa kamu tidak lakukan sekarang? Langsung gini, iya ya, kenapa nggak dilakukan sekarang ya? Dan nggak lama kemudian ya, sorenya, tadi kan siang kan, siang terus selang beberapa jam dapat kabar tuh dari Mbak Titin kalau ada orang dari Papua dan juga ternyata bahwa menggunakan konten-konten kita itu untuk memberikan contoh-contoh baik buruk dan kepada orang-orang di sana, lebih mengerti tentang Islam, lebih mengerti tentang agama. Dan itu kayak sesuatu yang
sampai nggak bisa ngomong. Wow. Amazing, pas banget boleh ya. ditambahin nggak, Wow. Bu Dendi? Iya, silakan. Jadi bukan bermaksud untuk mengingat masa lalu, tapi dari pelajaran hidup Bu Dendi dan Iya. Pak Dendi serta Mbak Titin, itu saya di sana menjadikan itu sebagai cambuk untuk kami bisa menjadi seseorang yang terbaik dari keringat kami sendiri. Yang mau berubah ya. Jadi bisa benar-benar yang kami mau jadi kayak Bu Dendi dari mungkin dari zero bisa sekarang menghidupi ribuan karyawan. Kami pengen seperti itu, biarpun kami di sana kami tidak diakuin sama orang, tapi kami pengen biar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan kami pengen belajar dari Mbak Titin. Mbak Titin ini dari panggung ke panggung dan benar-benar yang Panggung ke benar-benar yang bisa bikin tuh seperti apa. Terus dari Pak Dendi kita belajar sabar. Sepertinya yang itu yang bisa kita pelajari dari seorang Pak Dendi. Karena sabar. Pak Dendi itu kalau kami lihat di TV, lihat di layar itu hanya sebatas yang senyum, tapi senyumnya itu kayak seakan-akan apa ya, senyum yang menentukan, tapi senyum yang kayak di sini juga mantel gitu, kayak pakai menutupi gimana. Kenapa ada gitu. orang seperti ini? Dia mengamati bener-bener video kita ya. Betul. Alhamdulillah. Tapi kami tidak mengambil konten Ya. yang kayak gitu-gitu, pamer-pamer. kami tidak cuman mengambil Yang review-review ada yang Reviewitas, rame-rame, yang maksudnya benar-benar yang oh ini ada Lebih ke cerita ilmunya. pendek-cerita pendek Iya. gitu ya. Sampai yang ada yang lucu yang Bu Dendi lagi interview security Ya. itu tuh sampai dijadikan oh berarti kami tak boleh begini, kami tak boleh begini. Itu kan jadinya oh, oke, laki-laki harus seperti ini. Kalau laki-laki seperti ini akan tidak bisa melindungi wanitanya. Ya buat apa laki-laki ngondek kalau misalnya wanitanya jadi seperti apa? Itu kan kita bisa ngambil contoh-contohnya gitu, kayak gitu. Makanya kita butuh, terutama saya butuh orang-orang gila seperti ini yang bikin saya waras di sana dan bikin saya tuh jadi termotivasi untuk bisa jadi yang lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Baru kali ini ngeliat Bu Dendi secara alami, tadi benar nggak nyangka. Makasih banget sama Bu Dendi sama Pak Dendi diterima di Sydney dan bisa ngeliat Pak Dendi sama Bu Dendi sama Nyonyo, lucu banget Nyonyo. Kenal Nyonya juga, tahu Nyonyo. Kan tahu. Ya, Nyonya terkenal di Papua. Tapi lebih banyak kan Bu Dendinya. Ya. Terus ini mohon maaf bukan gimana-gimana dan apa namanya sudah jauh-jauh dari sana, tetapi ada yang tidak diketahui ya. Maksudnya ini kelihatannya seperti sehat, tapi beliaunya mengaku sedang Sakit, bahkan mau Kanker operasi. stadium terakhir. kanker apa kalau boleh tahu? Kanker hati. Bukan hati dalam arti kantong kering kan saya bukan, tapi benar-benar Iya. yang Iya, jadi lagi sakit. liverku bermasalah dan aku baru tahu kurang lebih 1 bulan. Makanya ketika nonton video kalian itu buat saya jadi ya Nekat. charger. Jadi nekat buat ketemu kita untuk Sampai aku sebagai ngutang-ngutang dan aku ngambil gajiku karena Penyemangat aku ya? cuman pengen ketemu sama orang-orang gila ini supaya insya Allah kalau andai kata nanti aku nggak ada kayak gini, ini kan bisa jadi kenang-kenangan buat mereka di sana dan bisa jadikan ilmu kalau hidup ini ya kita ada pilihan gitu lah. Mbak Titin, kita doakan yang terbaik untuk Mbak Iya. Fatimah. Jadi semoga Allah mengangkat amin penyakit segala penyakitnya. Jadi nggak ada yang tidak mungkin selama kita masih bernafas. Nggak ada yang nggak mungkin. Tetap harus yakin dan mendekatkan diri kepada Allah tentunya. Iya. Nggak usah dengerin kata orang atau Kan belajar dari Pak Dendi, Bu Dendi belajar cuek. iya deh, Masa kiri-keluar cuek. kanan, Ada bodo netizen amat. cuek aja. Ya seperti itu, pokoknya semoga kehidupannya sukses selalu, Amin. sukses aman lancar barokah, amin. Amin. Dan juga tadi Oh iya, dikasih oleh-oleh Tara, apa ya? ada Al-Quran. Terima kasih loh Mbak ya. Tadi aku udah dapat 1, Bu Dendi 1. Iya. Sama dikasih tadi ada buku ya? Buku tentang kewanitaan. Jadi teman-teman itu di sana sampai ngumpulin uang, apa namanya itu patungan untuk bisa beli Al-Quran. Karena gara-gara lihat video kita yang Al-Qurannya sudah agak lecek Lecek kayaknya itu gitu. ya. Terus juga Mbak ini katanya sih Mbak Fatimah itu gaji bulanannya itu cuma 170.000 dan itu niat banget ditabung untuk cuma bener-bener pengen ketemu sama kita Republik di channel. kayaknya aduh kayak aku tuh kayak apa sih gitu. Gak percaya gitu ya? Ini kok kayak pusing gitu, jadi pusing gitu kayak Pusing, kok berarti ada di sini sih? ada muter-muter. Iya kok ada sih kayak
apa sih ini kok bener-bener ada, padahal kita itu apa gitu loh, kita itu apa, kita juga bikin konten juga cuma gitu-gitu aja. Tanpa kalian sadari sebenarnya kan kalian banyak berubah banyak orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu. Makanya kalian mungkin berpikir itu hanya bercanda, kalian berpikir itu hanya main-main, tapi ternyata ya itu berarti ada sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari sisi kalau kita nilainya secara benar. Oh gitu. Bukan secara julid ya. Kan kadang-kadang kalau udah pikiran Bu Dendi, pelakor lah, viral lah, gini. Itu juga aku baru tahu ketika mau berangkat dibilangnya Ibu Dendi itu aset, tapi dulunya dibilangnya pelakor karena viral bla. Sekarang tuh menjadi aset Tulung Agung loh katanya gini. Betul. Oh ya, berarti kita bisa belajar dari Ibu Dendi ya. Iya. Kegigihannya beliau untuk merintis sampai Iya. sekarang. Luar biasa ya, ternyata ya alhamdulillah Mbak Titin kalau memang konten-konten kita ternyata Bermanfaat tidak hanya ya. membawa haters Aku dan jadi juga bahagia. nggak cuma membawa haters ya yang banyak kepada Iya. konten kita, tetapi juga alhamdulillah ternyata di saudara-saudara kita yang ada di Papua di sana juga ya Allah benar-benar terharu bisa menggunakan konten kita ini untuk sarana berdakwah ya, Betul. sarana untuk memberikan ini baik ini buruk. Nanti tinggal habis ini siap lagi perjalanan 6 hari lagi. 1 hari berapa? 6 hari ya? 6 hari 6 hari naik kapal laut. kapal laut. Iya, karena kalau naik pesawat katanya tadi mahal. Wah, gajinya nggak cukup. Kalau naik kapal laut berapa, Mbak? 450 sampai 500. Serius? Demi Allah. Memang dari Papua segitu ya? Minta diskon. Kan aku nggak punya uang kalau misalnya lebih dari segitu. Bisa, Bisa. minta diskon. Maksa. Masa bisa ya? Kan modal nekat. Kan diajarinnya harus nekat. Jadi kan kita ngomong ke itunya, nih uang aku cuma ada segini. Aku harus pulang pergi. Aku harus sampai ke Tulung Agung. Aku harus pulang lagi gitu. Ya udah, ntar naik kapal ini lagi ya. Jadi lu pulang bantuin kita lagi. Iya nggak apa-apa. Aku dapat di sana dapat fasilitas kamar. Aku dapat makan. Tapi aku juga ngebantu mereka di dapur. Jadi hitung-hitungannya aku ada berguna lah selama 7 hari Iya. itu bisa gitu. Tadi nyampe dari Surabaya ke terminal itu diantar ke rumahku, perjalanan ke rumahku tuh diantar sama orang yang mbaknya ini memang nggak kenal tuh. Baru Ya udah, kenal pokoknya intinya hari ini Mbak Fatima itu nekat, super nekat, duper nekat selama 6 hari terkatung-katung di laut dengan keterbatasan biaya dan sebagainya, sangu lah ya. Terus juga dari Surabaya ke sini juga Saku. terkantung apa ya, ikut orang yang nggak dikenali, pokoknya luar biasa, amazing. Kalau nggak Atas izin Allah itu ya. atas izin Allah nggak akan bisa Mbak ya. Ya. Oke guys, pokoknya sekali lagi Mbak Tin kita doakan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Papua. Iya. Semoga kita nanti insya Allah RDC bisa datang ke sana bareng-bareng. Kita Kita Bapak Yakub jangan lempar-lempar batu lagi ya. Oh, namanya Pak Yakub. Oh Pak Yakub yang Yang sudah ketemu sama Bapak orang yang tidak Yakub. seperti itu. Jadi sudah Mbak Titin baik hati Pak Yakub, jangan dilempar-lempar lagi ya Nanti jebol layarnya lagi ya. dong, Pak. Nanti jebol. coba lagi Jadi- ngumpulin uangnya susah. Ya, jadi ada yang abang lempar batu ke proyektornya gara-gara saking keselnya sama Mbak Titin tadi ya. Oh ya udah, namanya Bapak Yakub Itu ternyata. kepala suku. Kepala suku ya Bapak. Bapak Yakub, semoga kita nanti bisa ketemu. Kalau seperti ini Ibu Deni jadi kayak penasaran. Ke Papua daerah pedalaman siap? Jangan. Nanti masnya nggak bisa pulang, apalagi masnya belum nikah. Sudah nikah. Oh, Dia udah. Kalau sudah nikah bagus. Kalau yang belum nikah biasanya takut nggak bisa pulang. Oke, jadi guys, semoga kita nanti bisa ke sana ya Mbak Titin ya. Amin, alhamdulillah. Salam buat dari kita RDC buat semuanya saudara-saudara kita Mama. yang ada di Papua. Mama. Bu Dendi, Ma, aku ketemu, Mama, yuk Seneng Mbak, seneng Mbak. nggak bisa kayaknya aku pulang nggak usah makan, nggak usah makan. Oh jangan dong, jangan. Nanti aku kasih jilbab Bu Dendi ya. Oke guys, semoga selalu sukses, aman, lancar, barokah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.